Horas madita salut na manginang na hinaholonga di bagasa tota Yesus Kristus. Nang masuk mahita tu acara pertanyaan marhite online. Saya tu hatama nama dongan hita taparade maroha do pikirata perjulu mahita martangyang nahohom. Amin. Tapuji matuhata marede mahita siya buku ede nomor 23 ayat sada Yesus hami rodison. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, maha pengasih bagi umat manusia. Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa, melalui anak yang engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan epistel yang tertulis dalam Ibrani 5 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita membacanya secara responsoria, demikianlah dikatakan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Bagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan di Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 826 ayat 1, Gohi au Tuhan. Tuhan, mari tehata
Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pertanyaan hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-31, dimulai dari ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya akan bacakan untuk kita, demikianlah dikatakan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku ini telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian firman Tuhan. Allah memberikan perjanjian yang baru bagi umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang pemuda yang bertanya, kalau setiap hari Minggu kita dapat memohon ampun atas dosa-dosa kita, apakah hal itu berarti kita boleh berbuat dosa setiap hari? Bukankah Allah akan terus-menerus mengampuni dosa kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan ini menarik sekaligus dapat menjebak. Mengapa? Jika konsep pengampunan dosa tidak dipahami dengan baik, kita dapat terjerumus untuk terus-menerus berbuat dosa. Apa yang diungkapkan oleh Yeremia dalam kitab Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan ayat 34 dapat menjadi pegangan bagi kita untuk memahami konsep pengampunan dosa oleh Allah. Jika kita membaca sekaligus pasal ini, kita mungkin akan berpikir bahwa Allah seolah-olah akan selalu mengampuni dosa bangsa Israel. Padahal kalau kita baca di dalam permulaan pasal ini, kita akan menemukan perkataan akan datang waktunya. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maksudnya adalah pengampunan Allah juga membutuhkan proses dan waktu, yaitu seberapa dalam umatnya menghayati pengampunan Allah tersebut. Permohonan pengampunan tanpa disertai dengan pertobatan hanya akan menyia-nyiakan pengampunan Allah. Oleh karena itu, umat diajak menghayati pengampunan Allah dengan mau berproses untuk meninggalkan dosa-dosa mereka dan hidup dalam pertobatan. Jadi tidak hanya berpikir bahwa ketika kita melakukan dosa maka Allah akan memberikan pengampunan. Tetapi bagaimana ketika kita mau diampuni, ketika kita mau bertobat, ada proses yang harus dijalani dan harus ada yang berubah dari kehidupan kita.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah memang akan mengampuni dosa kita, tetapi hal tersebut bukanlah alasan bagi kita untuk sengaja berbuat dosa terus-menerus. Mari kita berproses untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Marilah kita memaknai pengampunan Allah tersebut sebagai kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Jangan salah paham atau menyalahgunakan kebaikan Allah. Karena jelas ketika kita tidak lagi taat kepada perjanjian Allah, itu yang disuarakan dengan firman Tuhan ini, ya. Aku tidak akan lagi memperlakukan perjanjianku seperti nenek moyang, ya, seperti kepada nenek moyang. Tetapi Allah memperbarui perjanjian itu dengan meletakkan perjanjian itu ke dalam batin, ke dalam diri manusia, ke dalam orang-orang percaya. Sehingga tidak ada lagi yang mengatakan, kamu salah, kamu tidak menepati janji. Tetapi kita sudah berjalan dan hidup di dalam perjanjian Allah. Sehingga disinilah kita mau mengatakan bahwa setiap pribadi, setiap orang yang sudah diampuni, maka dia akan bertindak sebagai orang yang beriman, yang telah diampuni, bukan lagi mencari celah apakah aku bisa berbuat dosa atau tidak. Tetapi yang jelas firman Tuhan hari ini mau mengatakan Allah memberikan perjanjian yang baru, bukan hanya tulisan, bukan hanya 2 loh batu, tetapi perjanjian Allah sudah melekat ke dalam batin, ke dalam sanubari, dan bisa dihidupi oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu mari kita menjadi orang yang percaya bukan untuk mencari atau melakukan dosa, tetapi bagaimana kita harus sadar akan dosa-dosa kita dan meminta pertobatan dari Allah dan menjadi orang-orang yang mampu mengampuni. Amin, kita berdoa. Mauliate ma di pasahat rohanami tuho ali Tuhan, natoktong madongani mangaramoti hami, disungguliho hami marhite hatam, naing mahamele Tuhan, bau-bau diri nami marhite hasesaan, dohot haluaon naung pinatupam di hami. Saya ramoti masaluhut ruas ni huriam, na met-met dohot na magodang, na di bagasan persikolaan dohot naung marumah tangga. Asa toktong ali Tuhan, di bagasan pos di roha hami, lau mangulahon na hobar tulomoni rohan. Say paingok mahameli Tuhan, dina di paluaho hami marhite naung di lehoko anakmu nasasadai tu hami, lau paluaho kami, asaboy hami mangulahoni ali Tuhan, dang na mangalului mangulahon manang madadati mangulahon dosa, alay naing mali Tuhan adong hataridaan, adong hamubaon, jalaboy hamili Tuhan, gabe na porsea, na toktong manguloy di akka proses di pertobatani. Ali Tuhan, Tuhan mau pasat kami keluarga nami, dongan saripe nami, ianakon nami, suang songoni akka ulau nami, asa toktong ali Tuhan, di pasu-pasu, di ramoti, jala di leoko, akka silasin roha di parngulun nami. Di akka na marsahit, saya lehon mahahi pason, di akka na marhabok ni roha, lehon mapangapulion, di akka na mangadopi akka persoalan ni ngolu, persoalan keluarga dohot lana asing, saya ho mali Tuhan, nama dongani nasida laho, manalpuhon saluhut akka parukilon nasidai. Asima roha mali Tuhan, holan mangasahon guarnya Tuhan Yesus Kristus, martangnya kami tuho. Amin. Tapuji matuhata, mari demahita sian buku edeta nomor 500 sada, ayat sada, saya ditogu-togu Tuhan Yesus, mengarade ma sahalak sian tonga-tongan keluarga, laho martangi yang pangodianon.
mahita tu tangiang pangodianon. Tapuji matuhata, marede mahita, sian buku edetan nomor 802 ayat sada, pakai tikim sonari, tapasaha ma peliata. Tapa ujung ma partangi yang ata, tatangi aku ma peliata, martangi yang ma hita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroro ani saluhut si leho-leho na denggando nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami ma siana ni leho mitu hami pelean nami tuho. Say jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hu parhasia kami peleanon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marrohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni si leho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita mangido di tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togi hontu pangujunan, palua mahami sian pangago, ai hodo napuna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling ni liling na. Amin. Asini rohani tuata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsaoran ito di porbadia ma, nama dongani hamu saluhut na. Amin. Horas madita saluna manginang, say di pasu-pasu tuhat tama hita saluhutna, say di leho ma akasilas ni rohadot hai pason, tuhat tama nama dongani. Horas.